Pernah kepikiran nggak kenapa ada perusahaan yang bayar pajaknya kerasa hemat banget, sementara yang lain kayak kehabisan napas bayar tagihan pajak? Nah, di sesi kita kali ini kita bakal kupas tuntas rahasianya. Anggap aja ini masterclass privat bareng konsultan pajak Anda. Kita bakal ngomongin strategi efisiensi pajak. Fokusnya, gimana cara meminimalkan pajak ini dan ngebajak konsep pajak tangguhan supaya kas perusahaan Anda nggak jebol. Yuk kita mulai. Jadi muncul nih satu pertanyaan mendasar. Bisakah pajak perusahaan yang Anda bayar itu dikurangi secara legal? Hayo, pasti ini yang sering bikin pusing para pemilik bisnis atau tim finance kan? Mungkin selama ini Anda ngerasa, duh, kok pajak yang dibayar gede banget ya? Apa ada yang terlewat? Nah, gap pengetahuan inilah yang mau kita tutup rapat-rapat hari ini. Kita bakal fokus ngebahas perencanaan pajak yang cerdas supaya kas Anda benar-benar kerasa penghematannya. Oke, sebelum kita bahas taktiknya, kita harus tarik garis batas yang tegas dulu nih. Ini penting banget. Ada beda yang ibarat bumi dan langit antara penggelapan pajak atau tax evasion dengan penghindaran pajak alias tax avoidance. Kalau penggelapan pajak, udah pasti ilegal. Kayak nyembunyiin pendapatan atau sengaja ngelanggar hukum. Jangan sampai deh lakuin ini. Tapi kalau penghindaran pajak, nah ini 100% legal. Ini murni soal kecerdasan finansial. Sebuah rahasia umum di dunia korporat buat manfaatin celah atau insentif yang memang dibolehin sama undang-undang. Contohnya, ngotak-ngatik fasilitas karyawan biar setoran tunainya jadi lebih kecil. Seru kan? Sekarang, buat bisa ngerencanain pajak yang cerdas, biar tagihannya ringan, kita harus kenal dulu sama pajak kini atau current tax. Gampangnya gini, ini tuh uang tunai aktual yang benar-benar harus dikeluarin dari kas perusahaan Anda untuk tahun berjalan. Dan ingat ya, angkanya nggak main comot gitu aja dari laba komersial di laporan keuangan Anda. Nggak gitu, tapi dihitung secara ketat dari laba kena pajak, pastinya setelah Anda ngelakuin yang namanya rekonsiliasi fiskal. Jadi, ini benar-benar cash out yang real. Nah, di titik inilah strategi kita mulai dalam nih. Selain pajak ini, Anda wajib banget paham soal pajak tangguhan. Kalau di standar akuntansi kita, ini diatur dalam PSAK 46. Konsep ini tuh ngakuin kalau ada beda waktu antara kapan suatu pendapatan atau beban dicatat di buku komersial dan kapan aturan pajak baru mau ngakuin itu. Beda waktu ini bakal nyiptain efek pajak di masa depan. Yang kalau dihitung dengan jeli, wah bisa bertindak layaknya tabungan manfaat pajak buat nekan pengeluaran kas tunai ke depannya. Terus poin krusialnya apa sih yang bikin beda waktu ini kejadian? Kita biasa nyebutnya perbedaan temporer. Dan ini tuh sebenarnya hal yang lumrah banget di kerjaan akuntansi sehari-hari. Misalnya nih, beda cara ngitung penyusutan aset. Di buku pakai garis lurus, di aturan pajak maunya saldo menurun. Terus ada pencadangan piutang tak tertagih, atau provisi garansi produk. Hal-hal sepele kayak gini yang bikin laba di buku Anda sama laba di mata orang pajak tuh ada jaraknya. Walaupun ya cuma sementara. Oke, teori udah, sekarang gimana praktiknya? Gimana caranya bikin pajak ini sekecil mungkin? Langkah pertama, coba deh ubah pemberian tunjangan tunai buat karyawan jadi natula atau fasilitas fisik. Daripada ngasih uang mentah yang ujung-ujungnya nambah beban pajak, mending kasih fasilitas laptop atau makan siang gratis di kantor. Secara aturan ini bisa jadi biaya pengurang pajak loh. Efeknya, pajak ini Anda otomatis nyusut. Langkah kedua, pastiin semua pengeluaran operasional itu masuk kategori deductible expenses atau emang boleh dikurangin secara fiskal. Terus langkah ketiga, jangan sampai ada kredit pajak yang hangus. PPh pasal 22, 23, atau 24 yang udah dipotong pihak lain, itu harus banget dioptimalkan buat ngurangin tagihan utama Anda. Mungkin ada yang mikir, kok ribet banget sih ngurusin ginian? Jawabannya simpel dan ada di angka ini. Tarif pajak penghasilan badan kita saat ini secara umum itu 22%. Coba bayangin. Artinya setiap Rp1 aja pengeluaran yang berhasil Anda optimalkan jadi pengurang yang sah, Anda otomatis nyelamatin 22% dari uang itu supaya nggak terbang keluar dari kas perusahaan. Kalau angkanya miliaran, wah penghematannya benar-benar masif. Biar makin kebayang, yuk kita bedah kasus nyatanya. Kita ambil contoh PT ABC soal beban garansi ini. Kita telaah pelan-pelan ya. Di tahun 2021, secara akuntansi komersial, PT ABC nyatet beban garansi Rp20 juta. Tapi, orang pajak nggak mikir gitu. Aturan pajak cuma ngakuin beban itu pas garansinya benar-benar diklaim sama pelanggan. Jadi bertahap. 4 juta di tahun pertama, terus 8 juta di tahun kedua, dan 8 juta di tahun ketiga. Gara-gara beda pengakuan ini, laba fiskal PT ABC di tahun 2021 jadi dievaluasi jauh lebih tinggi daripada laba komersialnya. Sekilas, PT ABC kayak rugi ya harus bayar pajak lebih gede di awal. Tunggu dulu. Selisih Rp16 juta yang belum diakuin pajak tadi, kalau kita kaliin tarif pajak, katakanlah tarifnya 25% di kasus ini, bakal muncul angka Rp4 juta.
Nah, angka inilah yang kita sebut aset pajak tangguhan. Ibaratnya, PT ABC baru aja dapat voucher prabayar senilai 4 juta. Penghematan ini nantinya bakal langsung motong beban pajak kas mereka di tahun-tahun berikutnya pas klaim garansinya kejadian. Keren kan? Masih kurang yakin? Kita intip contoh satu lagi. PT Tulip. Mereka nyatet laba komersial 5,6 miliar rupiah. Tapi abis dikoreksi fiskal, laba kena pajaknya malah melonjak jadi 6 miliar rupiah. Nah loh, di sini ada beda temporer bersih 200 juta rupiah. Karena pajak dipungut mendahului pencatatan akuntansi. Tinggal kaliin tarif pajak, dapat deh hitungan pajak tangguhannya, yaitu 50 juta rupiah. Kenapa Anda harus paham ini? Ya supaya manajemen gak jantungan pas lihat tagihan pajak yang ternyata beda angkanya sama laba di buku. Semua ada hitungannya. Dan ini ngebuktiin satu hal yang luar biasa. Strategi rekonsiliasi fiskal dan penerapan PSAK 46 ini bukan cuma teori kosong di atas kertas. Kita lihat aja bukti nyatanya dari laporan keuangan raksasa industri sekelas PT Gudang Garam. Mereka ngelakuin koreksi fiskal yang sangat rapi dan transparan buat penyusutan aset tetap, imbalan kerja, sampai pendapatan sewa. Jadi jelas ya, perusahaan multinasional sekalipun pakai prinsip mengidentifikasi perbedaan temporer yang sama persis kayak yang baru aja kita bahas demi ngelola pajak mereka supaya seefisien mungkin. Dan kalau kita telusuri lagi ke bagian perhitungan beban pajak kini mereka, Anda bisa lihat tarif pajak 22% itu langsung dikali sama laba kena pajak yang udah dikoreksi. Nggak cuma itu, mereka juga gercep ngurangin pajak yang udah dibayar di muka kayak PPh 22 dan 25. Ini jadi bukti valid kalau fondasi dasar kepatuhan dan perencanaan pajak itu berlaku universal. Ngerti alur rekonsiliasi ini tuh kuncinya, supaya pajak tunai yang Anda bayar bisa sedikit mungkin sesuai aturan di segala skala bisnis. Mengutip dari pakar perpajakan kita, Erly Swandi, perencanaan pajak itu sebenarnya cuma langkah awal. Fase di mana kita ngumpulin dan membedah regulasi supaya kita bisa milih tindakan penghematan mana yang paling pas. Jadi saya mau lurusin dulu nih persepsinya. Ngerencanaan pajak itu bukan trik licik buat ngibulin negara, sama sekali bukan. Ini murni praktik bisnis yang cerdas, 100% legal, dan malahan sangat wajib dilakuin supaya perusahaan Anda tetap efisien dan bisa bersaing dengan sehat. Nah, biar habis sesi ini Anda bisa langsung take action, yuk kita rangkum checklistnya. Pertama, pastiin setiap pengeluaran operasional itu punya bukti sah, supaya bisa dihitung sebagai deductible expense secara fiskal. Kedua, manfaatin skema pemberian Natura buat fasilitas karyawan secara maksimal. Ketiga, rajin-rajin deh nyatat dan ngelacak perbedaan temporer di pembukuan Anda, biar bisa nikmatin aset pajak tangguhan nanti. Dan yang terakhir, pastikan pelaporan Anda selalu konsisten dan patuh sama standar PSAK 46. Gampang kan? Sebagai penutup, saya punya satu tantangan nih buat Anda. Begitu beres dari sini, coba deh buka lagi laporan keuangan atau buku besar bisnis Anda. Terus tanya ke diri sendiri, udah belum ya saya ngecek potensi penghematan pajak yang tersembunyi di sini? Karena jujur aja, sering banget ada aset pajak tangguhan atau peluang efisiensi biaya yang kelewat gitu aja gara-gara belum dikelola secara strategis. Jangan biarin laba susah payah Anda terbang percuma cuma karena kurang teliti. Terima kasih udah nongkrong bareng di pembahasan materi kita kali ini, dan selamat mengutak-atik keuangan Anda.